Wu San berkata, kami, orang-orang dari keluarga totem, telah dilindungi oleh Master Demon Wolf. Pada saat kritis, kami dapat memperoleh kekuatan yang diberikan oleh Master Demon Wolf, tetapi ada batasan berapa kali. Setiap kali kita meminjam kekuatan Lord Demon Wolf, kita harus mengorbankan sepertiga jiwa kita. Wu San mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke matanya. Saya melihat bagian putih matanya telah memerah seluruhnya, hanya menyisakan satu pupil, yang masih berwarna hitam pekat. Wu San berkata, saya telah meminjam kekuatan Lord Demon Wolf sekali sebelumnya, dan hari ini adalah yang kedua kalinya, jadi saya telah mengorbankan 2/3 jiwa saya. Selama saya mengorbankannya lagi, bola mata saya akan berubah menjadi merah sepenuhnya. Petik 2. Apa yang akan terjadi? Pada saat itu, jiwaku akan menjadi bagian dari Master Demon Wolf, dan tubuhku akan dikendalikan oleh Master Demon Wolf. Namun, bisa berintegrasi dengan Master Demon Wolf adalah kehormatan setiap anggota keluarga totem kami. Wu San sebenarnya menunjukkan sedikit rasa bangga saat dia berbicara. Lu Yun merasa sangat tidak normal. Dari apa yang kudengar, Lord Demon Wolf tidak serius. Kuncinya adalah banyak keluarga totem seperti ini yang tersembunyi di dunia ini. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi aneh, karena menurutmu itu adalah suatu kehormatan, mengapa kamu tidak memanggilnya sekali dan mengumpulkannya 3 kali, lalu mengorbankan seluruh jiwamu untuk itu? Wu San tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, apa menurutmu aku tidak mau? Hanya saja aku tidak bisa memanggil Lord Demon Wolf 2 kali dalam waktu singkat. Sayang sekali, kamu ditakdirkan untuk tidak mati demi kehormatanmu hari ini. Lu Yun mengatakan sesuatu dengan sinis, menoleh ke belakang, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi dengan gadis kecil itu? Dia adalah favorit Lord Demon Wolf. Sayang, ya, Tuan Serigala Iblis kita memilih favorit setiap tahun. Binatang kecil itu, tanda di bahu Wu Kiao adalah simbol favorit. Wu Sangang ingin menyebut gadis itu binatang kecil, tapi ketika Lu Yun memelototinya, dia segera mengubah nada bicaranya. Baru pada saat itulah Lu Yun mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Wu Kiao. Tapi apa yang terjadi dengan kekasih ini? Lu Yun menanyakan keraguan di dalam hatinya. Wu San memuntahkan seteguk darah dan berkata, yang disebut kekasih berarti mereka yang cukup beruntung menjadi korban Tuan Serigala Setan. Hanya dengan mengorbankan satu orang tercinta setiap tahun, Tuan Serigala Setan akan terus melindungi kita. Absurd, ketika Lu Yun mendengar apa yang dikatakan Wu San, dia langsung marah. Menggunakan anak kecil sebagai korban dan memanggilnya favorit Anda adalah tindakan yang kejam dan tidak etis. Lord Demon Wolf itu memang bukan hal yang baik. Wu San tidak berpikir demikian, dan berkata dengan mentalitas yang menyimpang, mampu menjadi favorit Lord Demon Wolf seharusnya menjadi hal yang paling membanggakan bagi kami. Tetapi binatang kecil itu tidak tahu bagaimana menghargainya, dan dia sebenarnya ingin untuk melarikan diri. Persetan dengan bajinganmu. Lu Yun menendang kepala Wu San dan berkata dengan mata dingin, katakan padaku di mana keluarga totemmu sekarang. Wu San batuk darah kesakitan, tetapi senyuman aneh muncul di wajahnya. Dia menatap Lu Yun dengan tatapan jijik dan berkata, Raja Tianzhen, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa melawan seluruh serigala iblis kami dengan kekuatanmu sendiri? Keluarga bangsawan, kan? Beritahu aku alamatnya. Lu Yun meminumnya dengan dingin lagi. Wu San tidak menjawab, dan terus berbicara pada dirinya sendiri, saya akui bahwa Anda memiliki kekuatan, tetapi di depan Lord Demon Wolf, kekuatan Anda tidak cukup. Aku memintamu untuk memberitahuku alamatmu. Raja Tianzhen, tahukah kamu bahwa aku meremehkanmu sebelumnya? Orang-orang seperti kami semua meremehkanmu dan mengira kamu hanyalah badut. Tetapi hari ini aku menemukan bahwa kami salah. Anda memang berbeda dari kami. Baik para pembudidaya di Kunlun atau keluarga totem seperti kita yang tersembunyi di dunia, mereka sebenarnya sangat egois. Sebab kebaikan-kebaikan itu hanya akan menjadi penghalang dan membuang-buang tenaga. Raja Tianzhen, Anda masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang besar, yang membuktikan bahwa bakat kultivasi Anda sangat bagus. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam banyak hal dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Biarkan hatimu yang baik hati masuk neraka. Petik 2. Ledakan. Wu San terus berbicara pada dirinya sendiri. Lu Yun kesal dan marah, jadi dia menginjak kepalanya ke dalam lumpur dan berkata dengan marah, saya meminta Anda untuk memberitahu saya alamat sialan Anda, tetapi Anda hanya berbicara omong kosong kepada saya. Jika Anda tidak ingin memberitahu saya, maka pergi ke neraka. Hahaha, Raja Tianzhen, bagaimana mungkin aku tidak ingin mengatakannya? Kuharap kamu bisa pergi menemui Lord Demon Wolf dan kemudian membiarkan Lord Demon Wolf mencabik-cabikmu dan mengirimmu ke neraka untuk menemuiku. Kepala Wu San terinjak ke dalam lumpur, tapi dia masih nyengir. Saya memiliki plakat giok di saku saya. Jika Anda mengambilnya, Anda dapat menemukan keluarga Wu kami. Saya menantikan Anda datang dan bertemu dengan saya segera. Lu Yun merogoh saku Wu San dan menemukan sebuah plakat giok di dalamnya. Ini mirip dengan plakat giok yang diberikan oleh Mu Ping ketika saya pergi ke Kunlun untuk mencari Sekte Danyang. Ini dapat digunakan untuk memandu arah. Lu Yun menyimpan token giok itu, melepaskan kakinya, dan menatap Wu San dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku, Lu Yun, punya aturanku sendiri tentang bagaimana melakukan sesuatu. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Mungkin ini tampak usil bagimu,
Tapi bagiku, itu adalah inti moral. Kamu punya alasan untuk bersikap egois, tapi tolong jangan memaksakan standar egoismu padaku. Jalan kita hanya berbeda, jadi jangan menilai orang lain. Lu Yun berkata dengan ringan. Wu San tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, perkataan Lu Yun hanyalah lelucon. Banyak sekali ketidakadilan di dunia ini, siapa yang peduli? Bisakah kamu mengatasinya? Apakah Anda mengatur semuanya? Tidak bisakah kamu menjaga dirimu sendiri? Tidak apa-apa menjadi orang suci yang hebat. Di samping itu, Lu Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, Anda mengatakan bahwa mengkhawatirkan hal-hal ini adalah membuang-buang energi dan akan menunda kultivasi Anda. Faktanya, menurut saya, belum tentu demikian. Ledakan. Saat dia berbicara, aura Lu Yun berkembang. Tanda tanya. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat Lu Yun mengungkapkan sepenuhnya aura kultivatornya. Wu San juga akan mati. Kalau begitu biarkan dia mati dengan jelas. Seperti yang diharapkan, ketika dia merasakan aura menakutkan di tubuh Lu Yun, Wu San panik dan membuka matanya dengan ngeri. Apakah kamu sebenarnya tahap inti emas? Zhok Chen. Kesempurnaan periode inti emas sebanding dengan monster tua yang belum lahir selama ratusan tahun. Bagaimana bisa? Wu San meraung dan mulai berjuang untuk bangun. Dia ingin merebut medali giok dari Lu Yun. Dia ingin memecahkan plakat giok itu. Dia takut Lu Yun akan mengambil token giok ini dan pergi ke keluarga Wu. Saat itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga Wu. Tidak bisa, Wu San sangat menyesal. Alasan utamanya adalah dia tidak pernah menyangka bahwa budidaya Raja Tianyan muda akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Kecuali Lord Demon Wolf, tidak ada yang bisa menghukumnya. Tapi dalam situasi Lord Demon Wolf saat ini, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Wu San sampai saat ini tidak tahu bahwa dia telah mendapat masalah besar. Mencoba menyelamatkan dengan putus asa. Tapi dengan tubuhnya yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi lawan Lu Yun? Berjuang, momentum Lu Yun terguncang, dan sebuah jarum keluar dari tubuh Wu San. Ini adalah jarum yang digunakan untuk menggantung Wu San. Begitu jarum meninggalkan tubuhnya, tubuh Wu San mengeluarkan suara letupan dan jatuh ke tanah, mati total. Matanya masih terbuka lebar. Lu Yun bahkan tidak melihatnya, menenangkan momentumnya, berbalik dan pergi. Biarkan taman sepi ini menjadi tempat pemakaman Wu San. Memang benar, seperti yang dikatakan Wu San barusan, kesempurnaan tahap inti emas adalah keadaan Lu Yun yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kekuatan magis yang tidak disebutkan namanya. Keterampilan sihir tanpa nama sudah menguasainya, dan ketika Lu Yun mempraktikkannya, rasanya seperti Tuhan membantunya. Ditambah dengan kultivasi yang telah dia telan beberapa orang sebelumnya, wilayahnya telah mencapai tahap kesempurnaan inti emas. Menurut guru Tao kuno, di dunia ini, kondisi puncak seorang kultivator adalah tahap kesempurnaan agung ramuan emas. Lu Yun tidak memahaminya sebelumnya, tetapi baru setelah dia sampai di dunia ini dia menyadari keanehannya. Tingkat budidaya tidak akan meningkat. Bahkan jika Anda terus menggunakan sihir tanpa nama untuk melahap budidaya orang lain, itu tetap tidak akan meningkat. Seolah-olah dia terikat oleh kekuatan tak kasat mata, terjebak dan tidak mampu bergerak. Itu sebabnya Lu Yun memikirkan metode lain, seperti menelan lebih banyak api spiritual, sehingga meskipun dia menghadapi kesempurnaan tahap inti emas yang sama, dia akan mampu memiliki tingkat kekuatan tempur yang lebih tinggi. Lu Yun tidak mempertimbangkan hal-hal ini untuk saat ini. Dia melangkah kembali ke Liu Yaner. Saat ini, demam tinggi Wu Qiao telah mereda, dan dia berkata dengan suara yang sangat lemah, "Kakak, tolong selamatkan ayahku. Ayahku ditangkap oleh mereka untuk membantuku melarikan diri." Saat dia berbicara, dia mulai tersedak, dan air mata jatuh. Wajah Liu Yan dipenuhi dengan kesusahan. Lu Yun dengan kasar mendengar maksud gadis itu. Itu pasti ayah Wu Qiao. Dia tidak tega melihat putrinya dikorbankan, jadi dia diam-diam menyuruhnya pergi, hanya untuk dihentikan oleh anggota keluarga Wu yang lain. Wu San, sebaliknya, bertanggung jawab memburu Wu Qiao. Dengan kultivasinya pada tahap pembangunan fondasi, akan mudah baginya untuk menangkap seorang gadis kecil. Siapa sangka dia akan bertemu Lu Yun dan mereka berdua di tengah jalan. Saudari Yaner, bawa Qiao kembali ke Provinsi Jiangnan dulu, dan saya akan pergi ke keluarga Wu untuk menyelidiki situasinya, kata Lu Yun. Baiklah, Lu Yun kecil, berhati-hatilah. Kami menunggumu di Provinsi Jiangnan. Liu Yaner juga tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu, jadi dia mengangguk, memeluk Wu Qiao dan pergi lebih dulu. Lu Yun sedikit menyipitkan matanya dan melihat token giok di tangannya. Aku ingin melihat siapa yang disebut Tuan Serigala Setan itu. Ada sebuah rumah besar di kediaman pribadi di Provinsi Yunnan Guizhou. Di pintu masuk depan, patung megah berbentuk serigala terlihat seperti aslinya. Mata serigala menyipit dan menatap ke depan. Rumah ini adalah tempat keluarga Wu berada. Pintu masuk utama manor sepertinya dilengkapi dengan kunci elektronik berteknologi tinggi, namun hanya orang dari keluarga Wu yang mengetahui bahwa ada formasi di dalam kunci elektronik ini, yang memerlukan kartu identitas khusus untuk membukanya. Sekarang, Wu Tianbiao, kepala keluarga Wu, sangat marah. Berlutut di bawah adalah seorang pria parubaya dengan wajah memar, tangan di belakang punggung dan dikunci dengan rantai tebal. Itu adalah Wu Mingchang, ayah Wu Qiao. Wu Mingchang,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Wu Tianbiao berteriak dengan marah, tubuhnya dikelilingi darah dan penuh tekanan. Wu Mingchang dengan cepat membenturkan kepalanya ke tanah dan berkata dengan sedih, Tuan, Mingchang bersalah, tetapi Kiao Kiao masih sangat muda. Saya berjanji kepada ibunya yang sudah meninggal untuk merawatnya dengan baik. Wu Mingchang, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Wu Kiao Kiao adalah orang yang dipilih oleh Master Demon Wolf. Kamu harus bangga padanya karena bisa menjadi pengorbanan Master Demon Wolf. Saya mengerti, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuan Serigala Iblis karena menyayangi Kiao Kiao saya, tetapi saya benar-benar tidak tega melihat Kiao Kiao dilempar ke dalam genangan darah seperti ini. Itu hanya lelucon. Sepertinya menurutmu pendekatan ini kejam. Apakah kamu mempertanyakan Lord Demon Wolf? Jangan berani, Mingchang tidak berani. Wu Mingchang buru-buru membenturkan kepalanya ke tanah karena ketakutan dan memohon, Tuan, Mingchang bersedia melompat ke genangan darah alih-alih Kiao Kiao dan menjadi korban Tuan Serigala Setan. Anda, Wu Tianbiao memiliki ekspresi jijik di wajahnya, apakah Anda memenuhi syarat? Kekasih yang dipilih oleh Master Demon Wolf dapat diubah sesuai permintaan Anda. Apakah Anda tidak takut menyinggung Master Demon Wolf? Wu Mingchang gemetar dan tidak berani berbicara. Wu Tianbiao melanjutkan, Tuan Serigala Setan memberi kami kekuatan, dan kami akan mengorbankan anak tercinta kepada Tuan Serigala Setan setiap tahun. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada pengecualian. Mengapa ketika kami datang kepada Anda, tidak ada pengecualian? Tidak bekerja lagi. Keluarga Wu sangat besar, dan saya tidak tahu apakah itu karena keluarga totem, tetapi setiap orang memiliki kesuburan yang sangat kuat, jadi memenangkan tawaran pertama adalah hal yang biasa. Jadi meskipun ada satu yang dikorbankan setiap tahunnya, populasinya akan tetap kuat. Ini harus dianggap sebagai semacam keseimbangan ekologi. Ketika Wu Tianbiao sangat marah, salah satu anggota keluarga Wu tiba-tiba berlari masuk dengan tatapan tergesa-gesa. Tuan, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Saat saya sedang bertugas di ruang pemantauan penjaga tadi, saya melihat seseorang membuka kunci pintu dan memasuki rumah Wu kami. Pesan elektronik menunjukkan nama Wu San, tetapi saya melihat bentuk tubuh pria itu tidak terlihat seperti Wu San di semua. Apakah ada yang salah dengan Wu San? Wajah Wu Tianbiao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia mengirim Wu San keluar untuk menangkap Wu Kiao Kiao. Sekarang seseorang membobol kartu identitas Wu San, yang berarti sesuatu pasti telah terjadi pada Wu San. Jika Wu Kiao Kiao tidak dibawa kembali dan dikorbankan dalam waktu yang ditentukan, Lord Demon Wolf pasti akan marah besar. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Sialan, Wu Tianbiao tampak galak dan menendang Wu Mingchang. Jika orang berdosa dari keluarga Wu ini tidak membiarkan Wu Kiao Kiao pergi, tidak akan ada banyak masalah. Meskipun Wu Mingchang ditendang oleh Wu Tianbiao, ketika dia mendengar bahwa Wu San tidak membawa Wu Kiao Kiao kembali, dia tiba-tiba merasakan keberuntungan di hatinya. Wu Tianbiao berkata dengan ekspresi muram, segera pergi ke ruang kendali pusat dan temukan orang itu. Saya ingin melihat siapa yang cukup berani untuk mengganggu bisnis keluarga Wu kita. Ya, tidak dibutuhkan. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar. Saya melihat seorang pria muda berjalan perlahan dari pintu. Topi, kacamata hitam, dan topeng benar-benar menutupi penampilannya. Itu adalah Lu Yun. Wu Tianbiao tiba-tiba memadatkan energi darah yang kuat di tubuhnya, dia memandang Lu Yun dengan waspada dan berkata, siapa kamu? Mengapa kartu identitas Wu San ada di tubuhmu? Mengapa kamu ada di sini di rumah Wu kami? Wu Tianbiao menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut. Lu Yun berkata, Wu San telah dibunuh olehku, dan Wu Kiao Kiao ada di tanganku. Mengenai identitasku, kamu tidak perlu mengetahuinya. Lu Yun tidak melepas kacamata hitam dan topengnya, dan tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya. Saat menghadapi Wu San sebelumnya, Lu Yun awalnya berencana menggunakan identitasnya sebagai Raja Tianzhen untuk menekannya, tetapi bukannya berhasil, dia malah diejek oleh Wu San. Lu Yun akhirnya menyadari kenyataan. Di mata kekuatan misterius ini, identitasnya sebagai Raja Surga hanyalah sebuah lelucon. Dalam hal ini, dia sebaiknya tidak mengungkapkan identitasnya agar tidak diejek lagi dan menghindari masalah. Wu Tianbiao sedikit menyipitkan matanya dan berkata, apa yang kamu inginkan, uang. Fakta bahwa kamu dapat membunuh Wu San menunjukkan bahwa kamu juga seorang kultivator. Uang seharusnya mudah bagimu, bukan? Dia tidak peduli sama sekali apakah Wu San sudah mati, yang dia pedulikan adalah Wu Kiao Kiao ada di tangan Lu Yun. Dalam pandangan Wu Tianbiao, kali ini Lu Yun pasti ingin menegosiasikan persyaratan dengan keluarga Wu dengan imbalan Wu Kiao Kiao. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya datang ke sini untuk mengambil ayah Wu Kiao Kiao. Ngomong-ngomong, saya juga ingin bertemu dengan apa yang disebut Tuan Serigala Setan lagi. Lancang, Wu Tianbiao berteriak dengan marah, lalu mencibir dan berkata, anak muda, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Dia membobol keluarga Wu sendirian dan berkata bahwa dia akan mengambil orang-orang berdosa dari keluarga Wu. Tidak hanya itu, dia malah mengancam akan menemui Lord Demon Wolf. Bukankah ini lelucon? Lord Demon Wolf sangat mulia, bagaimana mungkin bajingan kecil sepertimu bisa melihatnya hanya dengan melihatnya? Bahkan anggota keluarga Wu, kecuali saat berkorban, biasanya tidak berani mengganggu Lord Demon Wolf dengan mudah,
paling-paling mereka hanya bisa melihat bayangan Lord Demon Wolf melalui pemanggilan. Pemuda ini hanya bercanda. Wu Tianbiao menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan bercanda, sebenarnya, saya cukup penasaran. Mengapa Anda ingin membantu Wu Kiao, dan mengapa Anda ingin bertemu Tuan Serigala Setan? Apakah Anda tidak berteman dengan ayah dan anak perempuan mereka? Wu Tianbiao bukan satu-satunya yang penasaran. Wu Mingchang sendiri juga penasaran. Meski pemuda ini menyembunyikan penampilannya, Wu Mingchang yakin dia belum pernah berurusan dengan pemuda ini sebelumnya. Orang yang pernah berinteraksi dengannya harus dapat mengidentifikasinya meskipun dia memakai masker. Wu Mingchang juga sama bingungnya. Lu Yun melirik ke arah Wu Mingchang yang sedang berlutut di tanah, menebak bahwa dia mungkin ayah Wu Kiao, dan berkata, saya tidak mengenal ayah dan anak perempuan mereka. Saya hanya berpikir bahwa perilaku serigala iblis Anda terlalu kejam. Ada alasan lain yang tidak diungkapkan Lu Yun. Dia ingin melihat apakah hidangan besar ini sesuai dengan keinginannya terlebih dahulu. Keinginan yang datang dari dalam garis keturunannya mengubah Lu Yun menjadi pemakan lapar, ingin melihat serigala ajaib berwarna merah darah. Jika aku terlihat familiar bagimu, aku akan merasa lebih ramah saat melahapmu di masa depan, bukan? Namun bagaimana gagasan menakjubkan seperti itu bisa diungkapkan? Apa yang harus saya lakukan jika anak saya takut dengan mengatakannya? Jadi Lu Yun dengan sendirinya menyebut dirinya sebagai orang yang mendukung keadilan. Dia juga berusaha mendukung keadilan. Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini. Namun Wu Tianbiao sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia memandang Lu Yun dengan tatapan gila, tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya dan berkata, jadi, kamu datang ke sini sendirian hanya untuk ikut campur dalam urusan lain, urusan orang. Lu Yun berpikir sejenak, mengangguk dengan serius dan berkata, bisa dibilang begitu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat? Wu Tianbiao tiba-tiba menahan cibiran di wajahnya, berteriak dengan keras, dan energi sejati yang agung serta energi darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ledakan. Wu Tianbiao mengambil tindakan seperti sambaran petir, bersiap untuk langsung mengalahkan Lu Yun, dan kemudian memaksanya untuk mencari tahu keberadaan Wu Kiao. Saat aku memukulmu, kepala keluarga Wu, hingga berlutut, aku tidak percaya binatang itu tidak akan keluar. Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, mendorong kacamata hitam di pangkal hidungnya, dan kemudian memukul Wu Tianbiao dengan tinjunya yang keras. Tanda tanya. Kasar. Kata-kata keji Lu Yun langsung membuat Wu Tianbiao marah dan berteriak dengan marah, beraninya kamu begitu tidak menghormati Tuan Serigala Setan, kamu berani mati. Bahkan jika Lu Yun memanggilnya binatang buas, Wu Tianbiao tidak akan begitu marah. Tapi berani menghina Lord Demon Wolf benar-benar tidak bisa ditoleransi. Jika bukan karena Wu Kiao masih di tangan Lu Yun, Wu Tianbiao benar-benar ingin meledak dengan seluruh kekuatannya dan membunuh Lu Yun di sini. Kekuatan kekerasan melonjak dengan gila-gilaan. Kedengarannya seperti guntur meledak di udara. Namun, Lu Yun sepertinya telah memahami takdir Wu Tianbiao. Alih-alih menahan diri, dia malah berkata dengan semakin arogan, sungguh membuka mata bagiku untuk menjadi orang baik dan harus menjadi anjing bagi binatang itu. Kalimat bajingan lainnya, ekspresi Wu Tianbiao hampir berubah menjadi amarah. Tanpa penjelasan apapun, serangan itu menimpa Lu Yun. Ledakan, bertarung dengan kedua tinju, Wu Tianbiao tampak galak. Bukankah lengan Lu Yun putus? Bukan saja tidak ada kejutan, Lu Yun bahkan tidak mundur. Benar saja, dia cukup mumpuni. Pantas saja dia berani datang ke rumah Wuku sendirian. Wu Tianbiao menggunakan kekuatannya lagi dan meninju lagi. Pukulan ini mengeluarkan hampir seluruh kekuatannya. Sebelumnya, Wu Tianbiao khawatir dia terlalu kuat dan akan menjatuhkan Lu Yun sampai mati dengan satu pukulan. Sekarang dia mengetahui bahwa Lu Yun tidak sederhana, Wu Tianbiao tidak lagi menahan diri. Namun, apa yang tidak disangka Wu Tianbiao adalah saat dia meninju, dia mendengar Lu Yun tertawa dan berkata, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Biarkan binatang itu keluar dengan cepat. Wu Tianbiao tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, sedikit keterkejutan muncul, karena kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari tinjunya, yang seketika membuat lengannya mati rasa. Mendaki, Wu Tianbiao merasa malu. Lengan gemetar. Tinjunya merah. Dari mana datangnya orang mesum seperti itu? Wu Tianbiao menatap wajah Lu Yun, dan dia masih mengenakan kacamata hitamnya. Terlihat bahwa pertarungan barusan adalah pernyataan yang meremehkan Lu Yun. Tapi Wu Tianbiao kesakitan. Lenganku hampir patah. Tuan, apakah Anda dari Kunlun? Wu Tianbiao belum pernah melihat orang seusia Lu Yun dengan kekuatan tirani seperti itu. Kami hanya bisa menebak bahwa dia berasal dari Kunlun. Tetapi bahkan di Kunlun, bakat kultivasi seperti itu sudah pasti seperti kebanggaan surga, dan tidak mungkin meminjamnya dari Wuming. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Wu Tianbiao bahkan lebih terkejut lagi. Bukan dari Kunlun. Sebenarnya ada guru seperti itu di dunia sekuler. Mata Wu Tianbiao berkedip dan dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Yang mulia, bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah dan Anda mengembalikan Wu Kiao ke keluarga Wu, dan saya dapat menyetujui persyaratan pertukaran apapun yang Anda miliki. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, kecuali masalah Lord Demon Wolf. Meskipun Lu Yun sangat kuat, Wu Tianbiao jelas tidak ingin mengganggu Raja Serigala Iblis karena dia.
Lu Yun menolak dan berkata, "Maaf, saya tidak ingin melakukan pertukaran apapun. Saya di sini hanya untuk dua hal. Pertama, untuk mengambil ayah Wu Kiao, dan kedua, untuk melihat binatang itu." Ketika Wu Tianbiao melihat Lu Yun berbicara seperti binatang buas dan sangat tidak menghormati Tuan Serigala Setan, dia langsung menjadi sangat marah. "Apakah kamu benar-benar tidak mau mundur? Biarkan binatang itu keluar." Lu Yun langsung mengungkapkan tekadnya. Mata Wu Tianbiao tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. "Nak, jangan terlalu sering menindas orang lain. Jika kamu terus keras kepala, kita hanya akan kalah." Kedua belah pihak menderita. Lu Yun mengangkat alisnya, dengan senyuman menarik di bibirnya, "Bagaimana kamu bisa membuatku kehilangan kedua sisi? Kamu yang meminta ini." Mata Wu Tianbiao penuh dengan keganasan, seolah-olah dia telah membuat banyak tekad. Lampu merah menyala di antara alisnya, dan bayangan serigala darah dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. Dia meminjam kekuatan serigala iblis. Dan levelnya jauh lebih baik daripada Wu San. Wu San masih perlu memanggil tubuh serigala iblis yang tidak berwujud dan berkomunikasi dengannya sebelum dia dapat meminjam kekuatan ini. Wu Tianbiao langsung menyelesaikannya. Sepertiga matanya berwarna merah. "Hari ini aku akan menggunakan kekuatan yang diberikan kepadaku oleh Master Demon Wolf untuk menghancurkan bocah sombong sepertimu ini." Aura Wu Tianbiao beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Serigala darah kental itu menatap Lu Yun, mata serigalanya mengeluarkan cahaya yang ganas. Nafas Lu Yun tiba-tiba menjadi cepat. "Aduh, terjadi lagi. Perasaan ingin melahapku datang lagi. Dan itu bahkan lebih kuat daripada saat saya bertemu Wu San sebelumnya." Hal ini membuat Lu Yun semakin mendesak dan ingin melihat wujud sebenarnya dari serigala iblis itu. Aduh, serigala darah yang terkondensasi di tubuh Wu Tianbiao tiba-tiba meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, lalu menukik dan tiba di depan Lu Yun dalam sekejap. Sangat cepat, Lu Yun menelan ludah, menekan keinginan di dalam hatinya, dan berkata dengan mata berbinar, "Aku tahu kamu akan menggunakan trik ini untuk waktu yang lama, tapi jika kamu ingin aku kehilangan kedua sisi, kamu terlalu percaya diri." Karena ada teladan Wu San di hadapannya, Lu Yun tidak merasa terlalu terkejut. Gelombang tangan, pedang menyala yang dibentuk oleh api spiritual yang terkondensasi melesat keluar dan menusuk, langsung menembus bayangan serigala darah dan menjalin dengan liar. Aduh, serigala darah melolong sedih di tempat. Wu Tianbiao juga sangat ketakutan, api spiritual. Bayangan totem yang dipadatkan oleh keluarga totem ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan klan hantu. Menghadapi api spiritual seperti menghadapi musuh bebuyutan. Begitu api rohani padam, serigala darah melolong lagi, dan bayangan itu menghilang dengan cepat, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Wu Tianbiao terhuyung, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bayangan serigala darah ini dipadatkan olehnya. Saat serigala darah dibakar, dia juga terluka. Ledakan. Pada saat ini, aura yang dipenuhi dengan bau darah yang menyengat langsung menutupi seluruh istana keluarga Wu. "Kamu pengecut. Jika aku tidak terjebak secara fisik, aku akan bergegas keluar untuk menangkapmu dan memukulmu sampai mati." Tanda tanya. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh istana. Semua orang di keluarga Wu gemetar. Itu Tuan Serigala Setan. Saya belum pernah mendengar Lord Demon Wolf begitu marah sebelumnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak anggota keluarga Wu tidak tahu mengapa Master Demon Wolf marah. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Master Demon Wolf mengaum dengan kemarahan seperti itu. Anjing mana yang begitu pengecut hingga membuat Lord Demon Wolf sangat marah? Area terlarang di Manor. Seolah-olah sudah dibahas sebelumnya, puluhan sosok meraung dan terbang menuju arah yang sama. Dan pada saat ini, Lu Yun terletak di aula. Saya hampir tidak tahan lagi. Ketika aura yang sangat agung bagi semua orang di keluarga Wu ini muncul, Lu Yun merasa sangat berbeda. Dia tidak setakut keluarga Wu. Di sisi lain, dia sangat bersemangat. Saya menjadi semakin yakin bahwa itulah yang saya inginkan. Sama seperti seorang pengunjung restoran yang lapar yang tiba-tiba melihat meja penuh dengan orang yang sedang berpesta, mau tak mau dia ingin bersenang-senang. Namun sayang perut pengunjung ini belum berkembang dan tidak bisa menampung makanan tersebut sama sekali. Inilah situasi Lu Yun sekarang. Dia sangat yakin bahwa dia pasti punya cara untuk melahap binatang yang memancarkan aura ini, sama seperti dia melahap jiwa naga darah di penjara jiwa naga. Hanya saja dia belum tahu bagaimana cara menjebak mereka. Lu Yun takut memperingatkan musuh, jadi dia hanya bisa menekan dorongan hati jauh di dalam hatinya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Namun, dari sudut pandang Wu Tianbiao, Lu Yun merasa takut, dan dia berteriak dengan suara yang sangat lega, "Kamu berani, tahukah kamu bagaimana menjadi takut sekarang?" Lu Yun tidak menjawabnya. Api rohani padam. Pada saat yang sama, dia mengangkat Wu Mingchang yang sedang berlutut di tanah dan meraung, "Ayo pergi." Keduanya dengan cepat bergegas keluar istana. Lu Yun khawatir jika dia terus tinggal di sini, dia akan tergoda untuk menelan binatang itu terlebih dahulu, yang berarti menakuti ular itu. Jadi saya hanya bisa pergi sementara. Ketika saya menemukan jalan, saya pasti akan kembali untuk menemukan serigala ajaib lagi. Suara mendesing. Tidak lama setelah Lu Yun pergi bersama Wu Mingchang, lusinan sosok muncul di aula pada saat yang bersamaan. Wajah mereka tanpa ekspresi dan mata mereka merah. Bahkan ketika Wu Tianbiao melihat mereka,
jantungnya bergetar, dadanya terasa tertekan dan dia tidak bisa bernapas. Orang-orang ini dulunya adalah anggota keluarga Wu. Setelah mengorbankan jiwa mereka kepada Master Demon Wolf, mereka kini telah kehilangan kesadaran mandiri dan sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran Master Demon Wolf. Wu Tianbiao juga tidak bisa memindahkannya. Dan setelah mereka mengorbankan seluruh jiwa mereka, kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada saat mereka memiliki kesadaran mandiri. Karena dalam kondisi mereka saat ini, mereka dapat dengan sempurna melepaskan kekuatan yang diberikan oleh Lord Demon Wolf. Beberapa dari mereka dulunya berada pada tahap akhir pembangunan pondasi, namun sekarang kekuatannya sebanding dengan tahap inti emas. Yang lebih menakutkan lagi adalah lelaki tua berambut putih. Saya tidak tahu persis kapan dia mengorbankan seluruh jiwanya. Saya hanya tahu bahwa kekuatannya saat ini sangat menakutkan, sebanding dengan tahap inti emas akhir. Ini adalah senjata pembunuh besar keluarga Wu. Sayang sekali Wu Tianbiao tidak bisa meneleponnya. Suasana di aula sangat menyedihkan. Wu Tianbiao sangat marah hingga dia tidak berani bernapas. Untungnya, orang-orang ini tidak tinggal lama. Setelah melihat bahwa mereka telah kehilangan target di sini, mereka segera bergegas keluar dan berpencar untuk mengejar Lu Yun. Lu Yun sedang menyeret seseorang dengan tangannya, jadi dia pasti tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh. Wu Mingchang sadar dan berkata, "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Kiao Kiao ada di tangan Anda, apakah itu benar?" "Ya," Lu Yun menjawab dengan tenang. Suara Wu Mingchang sedikit cemas, "Saya tidak tahu apa niat Anda, tapi Kiao Kiao adalah anak yang malang, tolong jangan sakiti dia, oke?" Faktanya, dia juga meragukan Lu Yun. Bagaimana bisa ada orang sebaik itu di dunia ini? Dia benar-benar orang asing dan tidak perlu membantunya sama sekali. Khususnya para kultivator, kebanyakan dari mereka cukup egois. Untuk memperebutkan sumber daya budidaya, bahkan teman pun akan saling membunuh, apalagi bersimpati dengan orang lain. Praktisi mengutamakan kepentingan mereka. Tidak mungkin ada orang suci sejati yang sejati. Tentu saja Lu Yun tahu apa yang dipikirkan Wu Mingchang. Di lingkungan hidup seperti keluarga Wu, mereka mengorbankan satu nyawa untuk binatang itu setiap tahun, dan nyawa ini berasal dari klan mereka, jadi mereka sebenarnya acuh tak acuh, yang menunjukkan betapa berdarah dinginnya mereka. Jika bukan karena pengorbanan Putri Wu Mingchang kali ini, dia akan mempertahankan sikap berdarah dingin ini. Jika Anda memberitahu orang seperti ini bahwa saya sebenarnya hanya menghunus pedang untuk membantu ketika ada ketidakadilan, dia mungkin akan memukulinya sampai mati dan tidak mempercayainya. Lu Yun terlalu malas untuk menjelaskan, dan hanya berkata dengan kasar, "Sungguh menguntungkan bagiku untuk pergi ke rumah Wu, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyelamatkanmu karena aku berjanji pada Wu Kiao Kiao. Kamu benar-benar tidak menyakiti Kiao Kiao." Wu Mingchang masih tidak percaya. "Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya sendiri." Lu Yun tidak menjelaskan lagi. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras menembus udara di belakangnya. "Anjing itu pengecut. Dia menyinggungku dan masih ingin pergi dengan damai. Bagaimana bisa ada barang semurah ini di dunia?" Yang mengejarnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi mati rasa, tapi auman yang dia buat penuh amarah, persis sama dengan auman yang menggemparkan yang didengar Lu Yun di keluarga Wu sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah boneka serigala setan. Wu Mingchang terkejut ketika dia melihat lelaki tua berambut putih mengejarnya, dan berkata, "Yang mulia, bantu saya memutuskan rantai di tangan saya. Saya akan menghentikan pria itu. Setelah Anda melarikan diri, bantu saya menjaga Kiao Kiao." Petik 2. Dia tahu betapa menakutkannya lelaki tua berambut putih ini, dan kekuatannya sebanding dengan tahap akhir inti emas. Wu Mingchang hanya bisa menyeretnya dengan nyawanya untuk memberi Lu Yun waktu untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya percaya bahwa Lu Yun tidak akan menyakiti putrinya. Namun, tepat setelah Wu Mingchang menyelesaikan kata-kata ini dengan tekad untuk mati, Lu Yun tiba-tiba berhenti dengan aneh dan bertanya dengan bingung, "Melarikan diri? Mengapa kamu melarikan diri?" Tanda tanya. Mengapa melarikan diri? Pertanyaan ini sangat tidak masuk akal sehingga Wu Mingchang tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. "Bukankah kita selalu dalam pelarian? Apakah kamu tidak takut ditangkap oleh orang-orang itu? Sekarang yang paling kuat sedang mengejar, tetapi Anda tiba-tiba berhenti dan bertanya mengapa saya melarikan diri." Wu Mingchang sangat bingung. Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Lu Yun? Ketika Lu Yun melarikan diri dari keluarga Wu, dia tidak takut pada orang-orang itu. Dia jelas takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan akan menakuti serigala iblis sebelum waktunya. Aura tubuh serigala iblis akan dengan mudah membuatnya kehilangan kendali. Sekarang dia telah meninggalkan istana, dia jauh lebih baik. Meskipun lelaki tua berambut putih yang mengejarnya juga membawa aura serigala iblis, dia masih dalam jangkauan pengekangan Lu Yun, jadi dia tidak perlu terus melarikan diri. Tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepada Wu Mingchang, dan Lu Yun tidak akan menjelaskannya kepadanya, karena ini adalah rahasia Lu Yun. "Dasar pengecut, serahkan hidupmu padaku." Lelaki tua berambut putih itu sudah datang dengan wajah tanpa ekspresi, matanya bersinar merah, seolah suaranya barusan bukan keluar dari tenggorokannya, melainkan menderu dari matanya. "Boneka yang lengkap. Yang mulia, kekuatan orang itu sebanding dengan tahap akhir inti emas. Anda tidak dapat melarikan diri dengan saya sebagai beban." Wu Mingchang tidak tahu mengapa Lu Yun tiba-tiba berhenti dan menanyakan pertanyaan aneh seperti itu,
dia hanya tertegun sejenak, kemudian menjadi cemas dan bersiap untuk menyeret lelaki tua berambut putih itu dengan tubuhnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, angin puyuh tiba-tiba bertiup di telinganya. Lu Yun sudah bergegas menuju lelaki tua berambut putih itu. Ledakan, dia meninjunya dengan pukulan tanpa flamboyan apapun. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat marah, sial. Berantakan, pria tua berambut putih itu hancur tanpa ekspresi. Hanya suara gemuruh yang bergema di udara. Wu Mingchang tercengang. Pria tua berambut putih yang sebanding dengan tahap akhir Jindan itu baru saja hancur berkeping-keping oleh tinju Lu Yun. Apakah kekuatan pemuda ini begitu menakutkan? Dia belum pernah mencoba yang terbaik sebelumnya. Tapi karena kekuatannya sangat menakutkan, kenapa dia harus melarikan diri dengan begitu bahagia sekarang? Itu sama sekali tidak perlu. Pikiran Wu Mingchang melonjak, dan dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa alasan mengapa Lu Yun melarikan diri mungkin karena dia terintimidasi oleh aura Lord Demon Wolf. Tapi tubuh Lord Demon Wolf telah disegel dan tidak bisa keluar sama sekali. Dia hanya bisa muncul dalam wujud inkorporeal ini. Meskipun auranya menakutkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Yun. Inilah rahasia keluarga totem. Setelah Wu Mingchang berpikir dengan hati-hati beberapa saat, dia tidak bermaksud memberitahu Lu Yun rahasia ini. Meskipun dia tidak menaati keluarga Wu dan membiarkan Wu Qiaoqiao pergi tanpa izin, jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat takut pada Lord Demon Wolf. Keluarga Wu masih dalam tekanan yang sangat besar. Sepertinya badai petir akan datang. Semua orang berada dalam suasana hati yang tertekan. Dan penindasan semacam ini semakin kuat. Tampaknya semua orang bisa merasakan kemarahan Lord Demon Wolf terus bertambah lapis demi lapis. Sangat menakutkan. Wu Tianbiao, segera datang ke area terlarang genangan darah. Raungan serigala iblis tiba-tiba meledak. Wu Tianbiao gemetar seperti sekam, mengetahui bahwa mereka yang mengusirnya pasti mengalami kecelakaan. Jika tidak, Lord Demon Wolf tidak akan begitu marah dan berinisiatif memanggilnya ke area terlarang di genangan darah. Wu Tianbiao tidak berani menyia-nyiakan waktu. Area terlarang genangan darah terletak di tengah aula yang khusyuk. Tidak ada yang berani mendekatinya pada waktu biasa, jika tidak maka akan tidak menghormati Lord Demon Wolf. Wu Tianbiao hampir berguling dan merangkak ke area terlarang di genangan darah. Bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Wu Tianbiao, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik, kamu sungguh sia-sia. Suara serigala iblis mengguncang seluruh aula. Wu Tianbiao hampir ketakutan sampai tidak bisa menahan diri, dan dia membenturkan kepalanya ke tepi genangan darah. Tuan Serigala Setan, kasihanilah saya. Tuan Serigala Setan, kasihanilah saya. Bawahan ini tidak kompeten dalam melakukan sesuatu, dan dia sia-sia. Bawa 10 anggota klan ke sini dan korbankan mereka segera. 10. Wu Tianbiao terkejut. Di masa lalu, hanya satu orang yang harus dikorbankan setiap tahun, tetapi orang-orang itu dipilih dengan cermat oleh Lord Demon Wolf, dan garis keturunan mereka sangat murni. Tahun ini giliran Wu Qiaoqiao. Siapa yang tahu kecelakaan seperti itu akan terjadi? Sekarang Wu Qiaoqiao telah melarikan diri, 10 anggota keluarga Wu harus dikorbankan sebagai gantinya. Wu Tianbiao berkata, Tuan Serigala Setan, tolong beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan menangkap Wu Qiaoqiao dan menyelesaikan pengorbanan dalam waktu yang ditentukan. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Lakukan apa yang aku katakan segera, kalau tidak aku akan menjadi orang pertama yang mengorbankanmu. Saya mengerti, saya akan melakukannya sekarang. Wu Tianbiao sangat ketakutan sehingga dia segera meninggalkan aula dan membawa kembali 10 anggota keluarga Wu dengan efisiensi yang sangat tinggi. Mereka sudah menebak sesuatu. Semuanya gemetar hebat. Ada beberapa dari mereka yang merupakan penganut fanatik Demon Wolf. Mereka merasa suatu kehormatan bisa berkorban kepada Demon Wolf, sehingga mereka gemetar kegirangan. Kebanyakan dari mereka takut. Biasanya, mereka mungkin meneriakkan slogan-slogan dan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan besar menjadi favorit Lord Demon Wolf, tetapi ketika tiba giliran mereka, mereka semua ketakutan setengah mati. Wu Tianbiao tidak peduli apakah mereka senang atau takut, dia berkata dengan kejam, lompat. Bang bang bang. Orang-orang percaya yang fanatik itu melompat ke dalam kolam darah tanpa ragu-ragu, dan saat mereka memasuki kolam darah, tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan aneh. Itu berubah menjadi kabut darah dan melayang ke bawah. Sisanya yang benar-benar ketakutan begitu ketakutan hingga tungkai dan kaki mereka menjadi lemah dan hati serta kantong empedu mereka menangis ketika melihat pemandangan ini. Turun. Wu Tianbiao melemparkannya satu persatu tanpa ampun. Berteriak lagi dan lagi, tapi itu tidak berlangsung lama. Kabut darah menyebar. Semuanya terdiam. Di bagian paling bawah dari kumpulan darah, ada benda berbentuk cakram, dikelilingi oleh rune aneh. Rune lainnya telah menyala, hanya menyisakan yang terakhir. Dengan pengorbanan orang-orang ini, jimat terakhir akhirnya menyala. Di tengah cakram, sepasang mata serigala yang ganas perlahan muncul. Selama lebih dari 20 tahun, hanya satu segel yang bisa dibuka setiap tahun. Hari ini, 90% dari segel terakhir akhirnya rusak. Aku bisa menerobos genangan darah ini dan itu akan segera terjadi. Hahaha. Serigala iblis mengeluarkan suara manusia dan tertawa liar, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat.
Wu Tianbiao bersujud di tanah, selamat datang kembali di Lord Demon Wolf. Dalam beberapa waktu terakhir, apapun yang terjadi, tolong jangan ganggu saya. Saya perlu memusatkan seluruh energi saya untuk benar-benar membuka segel terakhir. Bawahanku mengerti. Wu Tianbiao dengan hormat mengundurkan diri. Suasananya pun tak kalah seru. Lord Demon Wolf mereka disegel di genangan darah ini oleh orang kuat yang tiada taranya lebih dari 20 tahun yang lalu. Mengorbankan favorit setiap tahun justru untuk membuka segel kumpulan darah ini. Tahun ini adalah tahun terakhirnya. Jika pengorbanan kali ini dilakukan oleh Wu Qiao, segelnya bisa langsung dibuka, tapi sayangnya, ada yang tidak beres. Tetapi, setelah pengorbanan 10 orang tadi, 90% segel terakhir telah terbuka, hanya menyisakan bagian terakhir yang hilang. Serigala iblis dapat sepenuhnya menerobosnya dengan kekuatannya sendiri. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10,5 hari. Saat ini, Lu Yun telah kembali ke Provinsi Jiangnan. Tidak pulang. Meskipun dia berjanji pada Wu Qiao bahwa dia akan menyelamatkan Wu Mingchang, dia tidak sepenuhnya mempercayai Wu Mingchang. Anda tidak bisa membawanya pulang. Jadi dia tinggal di kota berikutnya dulu, dan kemudian meminta Liu Yaner untuk membawa Wu Qiao menemuinya. Saat bertemu Wu Qiao, Wu Mingchang akhirnya percaya bahwa Lu Yun tidak memiliki niat buruk terhadap ayah dan anak perempuan mereka. Terima kasih. Wu Mingchang bersyukur. Dia ragu-ragu sejenak. Wu Mingchang memutuskan untuk mengingatkan Lu Yun dan berkata, Tuan, jika tidak ada kebutuhan besar di masa depan, yang terbaik adalah tidak memprovokasi keluarga Wu. Dia tahu bahwa Lu Yun sangat kuat dan dapat sepenuhnya mengalahkan keluarga Wu saat ini. Tapi ada prasyaratnya. Itu adalah tubuh asli Lord Demon Wolf, yang masih tersegel di genangan darah. Begitu Lord Demon Wolf menerobos segelnya, dia pasti akan 100 kali lebih menakutkan daripada Lu Yun. Jika Lu Yun berani memprovokasi keluarga Wu lagi, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri semudah yang dia lakukan hari ini. Wu Mingchang tidak bisa bicara banyak tentang rahasia Tuan Serigala Iblis, dia hanya bisa mengingatkannya begitu banyak. Ini karena Lu Yun menyelamatkan ayah dan anak perempuan mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Lu Yun sudah menebaknya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Serigala Iblismu pasti terjebak di suatu tempat di keluarga Wu, kan? Ekspresi Wu Mingchang berubah. Lu Yun berkata, jangan kaget, ini tidak sulit ditebak. Jika saya tidak terjebak dan menyebabkan masalah seperti itu di keluarga Wu, itu akan muncul sejak lama, bukan hanya mengirim boneka untuk mengejar saya. Yang mulia sangat cerdas. Wu Mingchang menatap Lu Yun dengan tatapan yang rumit. Tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini, dia mengucapkan terima kasih lagi kepada Lu Yun dan pergi bersama putrinya. Liu Yaner berkata, Xiao Lu Yun, menurutmu keluarga totem seperti apa yang akan membiarkan ayah dan putrinya pergi begitu saja? Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi kami hanya bisa membantu mereka sampai di sini. Gadis kecil itu sungguh menyedihkan. Kak Yaner, ada apa denganmu? Mungkinkah cinta keibuan meluap-luapkan? Kalau begitu, kenapa kita berdua tidak mencari hotel kecil untuk membicarakan kehidupan, hehe. Seringai muncul di sudut mulut Lu Yun, dan matanya yang licik mengamati sosok seksi Liu Yan dengan sangat ceroboh. Sejak dia mengetahui bahwa saudara perempuan ketiga ini adalah seekor rubah betina, Lu Yun merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Aku benar-benar tidak serius. Saya sangat ingin merasakan perasaan dirayu oleh seekor rubah betina. Mata indah Liu Yan melengkung, dia meletakkan tangannya di lengan Lu Yun dan berkata, Oke, ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak memintamu untuk membantuku berlatih, dan itu sangat tidak nyaman. Dia menggosokkan dirinya ke tubuh Lu Yun dengan sikap sok, dengan tampilan menawan yang tidak mungkin bisa dikendalikan oleh siapapun. Tentu saja Lu Yun juga mengalami mulut dan tenggorokan kering. Terutama elastisitas lembut yang datang dari luar lengannya membuat Lu Yun merasa terganggu. Tapi tak lama kemudian dia memikirkan sesuatu. Di Provinsi Yungui, ketika dia menemani Liu Yaner beribadah, Ye Qingcheng menelepon dan memberitahu Lu Yun bahwa setelah kembali ke Provinsi Jiangnan, yang terbaik adalah tidak memperlihatkan aura seorang kultivator. Orang-orang dari keluarga Zhu di Akademi Yunsan sedang mencarinya. Tentu saja, keluarga Zhu sekarang tidak tahu bahwa Lu Yun adalah pembunuh Gong Xiu. Tapi itu juga memberi peringatan pada Lu Yun. Dia membutuhkan topeng baru untuk menyembunyikan identitasnya. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah dan tidak akan melibatkan saudara perempuannya. Karena dia tidak bisa selalu memakai masker dan kacamata hitam. Biasanya, berdandan seperti ini mungkin bukan apa-apa, sama seperti selebritis yang pergi ke jalan, tetapi jika bertemu dengan seorang praktisi, memakai kacamata hitam sebenarnya sangat merepotkan saat melawan mereka. Inilah yang terjadi di keluarga Wu kali ini. Terlalu merepotkan untuk menjaga kacamata hitamnya agar tidak jatuh saat bertarung melawan Wu Tianbiao. Jika Anda memiliki topeng, Anda bisa menjadi tidak bermoral dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimanapun, setelah saya menyebabkan masalah besar, setelah topengnya dilepas, tidak ada yang akan tahu bahwa itu saya, jadi tentu saja mereka tidak akan membawa masalah ke dalam keluarga. Lu Yun memutuskan untuk melakukan ini dan membuat topeng baru yang mirip dengan topeng kepala naga. Tidak, bukan hanya satu masker, tapi 10 masker dengan model berbeda. Ganti satu masker setiap hari sesuai suasana hati Anda, hanya untuk alasan agar tetap segar. Jika ada cara lain untuk mengubah bentuk tubuh saya.
Sangat mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Tentu saja, Lu Yun pada akhirnya tidak membantu Liu Yaner dalam pelatihannya, agar tidak mengungkapkan aura praktisi dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah menemukan seseorang untuk membuat topeng, Lu Yun langsung pergi ke Kunlun. Karena dia mendengar dari Ye Qingcheng bahwa Lu Qingye sangat ingin bertemu dengannya, dan meminta Ye Qingcheng untuk memberitahunya bahwa begitu dia kembali, dia akan segera pergi ke Akademi Yunsan. Tentu saja Lu Yun tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Selain itu, dia juga berjanji pada Wang Bining bahwa dia akan pergi ke Akademi Yunsan untuk menemuinya, jadi dia dengan senang hati segera pergi ke sana. Tanda tanya. Setelah Lu Yun memasuki Kunlun, dia pertama kali pergi ke Sekte Danyang dan mengetahui dari Gu Qingsan bahwa Lin Qingtan masih memahami hukum batin, jadi dia berhenti mengganggunya. Segera saya pergi ke Akademi Yunsan. Keluargamu. Ketika Lu Qingye mendapat kabar tersebut, dia segera bergegas kembali dari sekolah dan menerima Lu Yun secara pribadi. Saya tidak tahu betapa antusiasnya itu. Dia benar-benar berbeda dari saat dia berada di Sekte Danyang. Lu Yun, bibiku pernah salah paham tentangmu sebelumnya, tapi itu semua sudah berlalu. Kamu tidak seharusnya menyalahkan bibimu, kan? Lu Qingye berkata dengan tatapan familiar sambil tersenyum. Bibi, apakah kamu keberatan jika aku mengiyakan? Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Siapapun akan menjadi emosional jika hal seperti itu terjadi. Bibikulah yang melakukan kesalahan di masa lalu, jadi aku memutuskan untuk menebusnya padamu. Kompensasi saya. Lu Yun menunjukkan senyuman aneh, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Bagaimana kalau, aku bisa menikahkan Bing Ning denganmu, atau aku bisa menikahkan King Wan denganmu, atau kita bisa menikahkan mereka berdua bersama-sama? Selama kamu setuju, aku akan membantumu mempersiapkan pernikahan segera. Lu Qingye tiba-tiba mendatangi Lu Yun, mengedipkan matanya dengan ambigu, seolah-olah aku sangat memahami kalian, selama aku bisa menjagamu, semakin banyak istri yang kamu miliki, semakin baik. Sebelum Lu Yun datang ke rumah Mo, dia sudah menebak apa yang wanita ini rencanakan, tapi dia tidak menyangka wanita itu akan begitu berani dan tidak terkendali, dia juga tidak menyangka wanita itu akan begitu mendesak. Jelas sekali dia ingin mengikat diri dengan menikah secepatnya. Lu Yun memandang Lu Qingye dengan tatapan aneh dan berkata dengan bercanda, Bibi, sebenarnya aku lebih suka wanita yang lebih dewasa dan menawan. Aku suka pasif. Suka pasif. Apa hubungannya suka pasif dengan menjadi wanita dewasa? Lu Qingye tertegun sejenak, dan segera menyadari arti kata-kata Lu Yun. Lihatlah cara dia menatapnya lagi. Meskipun Lu Qingye telah melihat angin kencang dan ombak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan wajahnya, yang tidak meninggalkan jejak waktu, penuh pesona. Lu Qingye memelototi Lu Yun dan berkata, Lu Yun, bibiku sudah sangat tua. Jangan bercanda dengannya, jika kamu dan dia berada pada kelompok umur yang sama. Lu Qingye berhenti dengan cepat. Saya tahu mungkin tidak pantas untuk mengatakan apapun lagi. Itu bertentangan dengan etika keluarga. Lu Yun ini sangat serius. Dia seorang yang lebih tua, tapi dia sebenarnya berani menggodanya. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan menjadi ibu mertuanya di masa depan. Jika dia mengucapkan kata-kata ambigu seperti itu, apakah dia akan malu setengah mati saat kita bertemu di masa depan? Tidak, sama sekali tidak. Lu Qingye buru-buru membangunkan dirinya, menjauhkan diri sedikit dan berkata, Lu Yun, Bibi sedang membicarakan banyak hal denganmu dengan sangat serius. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menikah? Kedua putriku sangat cantik, kamu pasti pantas mendapatkannya. Petik 2. Dia memandang Lu Yun dengan penuh harap. Melihat keheningan Lu Yun, dia menambahkan, bukankah kamu sendiri juga mengatakan bahwa kamu ingin menikahi Bing Ning sebagai istrimu? Wang Bining bahkan memberitahumu hal ini. Lu Yun langsung terkejut, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Kotor itu tidak hanya memiliki pikiran yang tidak sehat, tetapi juga memiliki mulut yang keras. Bahkan lelucon yang mereka buat saat masih kecil sebenarnya diceritakan kepada Lu Qingye. Lu Qingye berkata tanpa tersipu-sipu, Lu Yun, sebenarnya, ketika bibiku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik, dia kemudian mengetahui bahwa kamu cukup berani untuk mengakui kesalahanmu dan mengambil tindakan, tanggung jawab, jadi menurutku kamu. Pria itu sangat bisa diandalkan. Lu Yun berpura-pura terkejut dan berkata, bukankah karena dia melihat kekuatanku dan fakta bahwa aku adalah pewaris wasiat Kaisar Qing, bibiku mengubah sikapnya terhadapku. Lu Qingye memutar matanya ke arahnya, omong kosong, apakah aku tipe orang yang sombong? Bibi jelas menghargai karaktermu. Kamu sangat sombong. Petik 2, petik 2. Maaf, aku tidak sengaja mengatakan apa yang ada di pikiranku. Bibi tidak akan keberatan, kan? Kata Lu Yun sambil tersenyum minta maaf. Petik 2, petik 2. Bagaimana mungkin Lu Qingye tidak tahu bahwa Lu Yun jelas-jelas mencoba berdebat dengannya, jadi dia berkata sedikit lebih serius, katakan saja padaku apakah kamu ingin menikah atau tidak. Dia cemas. Pernikahan paksa dimulai. Lu Yun bersikeras, menggelengkan kepalanya dan berkata, kita belum bisa menikah. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menginginkan ketujuh saudara perempuan yang cantik, dan dia sangat rakus dan memiliki pemikiran seperti itu, hal itu seharusnya tidak terjadi sekarang. Ada terlalu banyak rahasia di tubuh Lu Yun, bahaya tersembunyi dari klan hantu belum terpecahkan, dan masih belum ada kabar tentang ayahnya yang berdarah dingin.
Bebannya terlalu berat. Dan, bahkan jika dia benar-benar ingin menikah, hal pertama yang dipikirkan Lu Yun adalah saudara perempuan kelimanya, Chu Yao, karena dia adalah wanita pertamanya dalam arti sebenarnya. Oke, kamu tidak ingin menikah, kan? Melihat penolakan Lu Yun, Lu Qingye tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang luar biasa, dan berkata dengan kasar, karena kamu menolak menikah, maka aku hanya bisa membiarkan Bing Ning menikah dengan pria lain. Begitu kata-kata ini keluar, mata Lu Yun sedikit membeku seperti yang diharapkan. Lu Qingye, bagaimanapun, sepertinya tidak melihatnya, dan dengan sengaja berkata secara provokatif, ngomong-ngomong, ada begitu banyak siswa berprestasi di akademi. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Apa menurutmu aku bercanda? Bing Ning sudah mencapai usia menikah, dan tidak mungkin dia membuang-buang waktunya menunggumu sendirian. Lu Qingye berkata dengan tegas. Lu Yun berhenti sejenak dan berkata dengan percaya diri, metodemu memprovokasi seorang jenderal tidak berpengaruh padaku. Tidak mungkin saudara perempuan keempat setuju untuk menikah dengan pria lain, setidaknya dia tidak bisa setuju sekarang. Karena itu, kata-kata Lu Qingye sangat menyentuh hati Lu Yun. Kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu selamanya. Tapi bagaimana kita bisa menembus selaput ini? Bahkan Chu Yao, yang pernah melakukan kontak negatif dengan Lu Yun, keduanya berpura-pura acuh tak acuh setelahnya, dan tidak ada yang berinisiatif menyebutkan apa yang terjadi hari itu. Takut malu untuk mengatakannya. Mari kita bicara tentang Ye Qingcheng. Dia telah menunjukkan kepada Lu Yun lebih dari sekali cinta yang melampaui cinta antara saudara kandung, tapi dia selalu merahasiakannya. Untuk melewati ambang ini, Anda tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kesempatan, seperti kesempatan istimewa saat Lu Yun dan Chu Yao menjalin hubungan. Dan peluang ini harus bersifat alami. Apa yang terjadi antara Lu Yun dan Chu Yao hari itu begitu membingungkan sehingga hanya sebuah kesempatan yang dipertemukan secara paksa oleh dua orang tua dan bengkok itu, namun justru berujung pada situasi yang memalukan. Tidak terlalu membantu. Lu Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Hubungan memang rumit pada awalnya, apalagi ada 7 paragraf. Lu Yun juga sakit kepala. Lu Qingye tahu betul bahwa setelah melewati desa ini, toko ini akan menghilang, dan terus menerapkan metode provokasi sampai akhir, dengan mengatakan, Bing Ning mungkin punya pilihan sebelumnya, tapi sekarang dia telah kembali ke rumah Mo, banyak hal yang bukan miliknya untuk dilakukan. Terserah Anda. Kamu ingin memaksanya. Wajah Lu Yun tampak sedikit lebih dingin. Ini tidak boleh dianggap dipaksakan. Karena kamu tidak mau menikah, secara alami aku akan memilih menantu yang baik untuk Bing Ning. Kamu juga tahu bahwa Bing Ning tertinggal jauh di belakang orang lain dalam budidaya. Menikah dengan pria yang baik dapat membantu kamu, aku melakukannya demi kebaikannya sendiri dengan membantunya lebih banyak. Lu Qingye berkata ragu-ragu sambil memperhatikan ekspresi Lu Yun. Lu Yun tahu bahwa wanita licik ini menggunakan provokasi, tapi dia masih merasa tidak senang saat mendengarnya mengatakan ini. Lu Qingye, aku tidak peduli apa niatmu, tapi begitu kamu memberitahuku bahwa kamu memaksa saudara perempuanku yang keempat melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan, aku tidak keberatan membiarkanmu melihat sisi kasarku. Saat Lu Yun selesai berbicara, hawa dingin yang mengerikan langsung menyebar. Aura yang tak tertandingi juga meletus, dan itu adalah kesempurnaan tahap inti emas. Lu Yun mencoba mengintimidasi, jadi dia menunjukkan kekuatannya kepada publik tanpa syarat apapun, membiarkan Lu Qingye mengingat untuk tidak menguji keuntungannya dengan mudah. Benar saja, sedikit keterkejutan muncul di mata Lu Qingye. Periode ramuan emas telah selesai. Keadaan sebenarnya Lu Yun sebenarnya adalah kesempurnaan agung dari tahap ramuan emas. Lu Qingye terkejut. Dia telah melihat Lu Yun menghancurkan Wang Zhengyuan dengan matanya sendiri dan tahu bahwa Lu Yun sangat kuat, tetapi dia berpikir bahwa Lu Yun hanya sedikit lebih tinggi dari Wang Zhengyuan, pada tahap akhir inti emas. Siapa sangka bahwa itu akan menjadi kesempurnaan luar biasa dari tahap ramuan emas. Karena tipisnya energi spiritual, setelah seorang kultivator mencapai tahap ramuan emas, kesenjangan antara setiap alam kecil adalah dunia yang berbeda, dan kesenjangan di antara mereka seperti jurang alami. Mereka yang berusia 20-an yang berada di tahap ramuan emas adalah orang-orang jenius, mereka yang berusia 20-an yang berada di tahap ramuan emas akhir adalah monster, dan mereka yang berusia 20-an yang berada di tahap ramuan emas Dzogchen adalah yang terbaik di antara monster. Tidak heran dia dipilih oleh Kaisar Qing. Hati Lu Qingye dipenuhi dengan kekacauan, ekspresinya segera melembut, dan dia berkata sambil tersenyum, keponakan Lu Yunxian, jangan marah. Apakah kamu bercanda? Lelucon itu tidak terlalu lucu. Ya, lelucon ini tidak lucu. Karena keponakanku tidak menyukainya, aku tidak akan pernah membuat lelucon seperti itu lagi. Kali ini, bibiku salah. Aku akan memberimu 3 tamparan di wajahku. Bang bang bang. Lu Qingye sebenarnya menamparkan dirinya sendiri 3 kali, dan beberapa bekas tamparan berwarna merah cerah segera muncul di kulitnya yang putih dan kencang. Namun di dalam hati, saya sangat bahagia. Dia baru saja menguji sikap Lu Yun. Dia tidak benar-benar ingin memaksa Lu Yun menikah. Karena melalui percakapan tadi, Lu Qingye telah mengetahui bahwa Lu Yun sangat peduli pada Wang Bining, dan itu sudah cukup. Melihat bekas telapak tangan merah cerah di wajah Lu Qingye, Lu Yun berpikir, dia memang orang yang kejam. Itu tidak akan terjadi lagi. Oke, Bibi berjanji kepadamu bahwa tidak akan pernah ada waktu berikutnya.
Selama kamu memiliki Bingning di hatimu, tidak peduli kamu menikah atau tidak, kapanpun kamu menikah, aku tidak akan keberatan. Petik 2. Jaminan tersumpah Lu Qinghe, Lu Yun. Saat keduanya sedang berbicara, sesosok tubuh kurus tiba-tiba masuk dari pintu. Ketika dia melihat Lu Yun, ekspresinya tampak sedikit tidak wajar. Itu adalah Mo Qingwan. Suasana hati Mo Qingwan saat ini bisa dikatakan sangat rumit. Dia awalnya memutuskan untuk menemukan Lu Yun dan kemudian menemukan cara untuk berteman dengannya. Adapun bagaimana keadaan akan berkembang di masa depan, dia membiarkan alam mengambil alih kursus. Lagi pula, Lu Yun juga telah mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengannya, jadi peluang suksesnya pasti cukup tinggi. Tapi kemudian, Mo Qingwan mengetahui bahwa itu sebenarnya hanya kesalahpahaman. Alasan mengapa Lu Yun bertindak begitu sembrono adalah karena dia mengira dia adalah Wang Bining. Jadi sekarang setelah dia melihat Lu Yun lagi, Mo Qingwan merasa aneh di hatinya. Lu Yun menyapanya dengan senyuman yang sangat alami, "Halo, Nona Mo." Lu Yun dulu salah mengira Mo Qingwan dan Wang Bining karena mereka terlalu mirip, tapi sekarang dia tidak bisa lagi melakukannya karena dia menemukan perbedaan di antara keduanya. Tak perlu dikatakan lagi, ada perbedaan temperamen. Dari segi penampilan, wajah Mo Qingwan sebenarnya sedikit lebih kurus, sedangkan Wang Bining memiliki sedikit baby fat, yang membuatnya terlihat lebih manis. "Halo," Mo Qingwan menjawab dengan getir. Segera, setelah Mo Qingwan, suara kejutan lainnya terdengar di luar pintu. "Xiao Lu Yun, kamu akhirnya datang menemuiku." Aku melihat bayangan hidup berlari dengan cepat, melompat ke tubuh Lu Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melingkarkan lengannya di lehernya, dan melingkarkan kedua kaki giok rampingnya di pinggang Lu Yun. "Siapa lagi selain Wang Bining? Adik keempat, kenapa kamu masih begitu melekat? Cepat turun dan berhenti membuat orang tertawa." Kakak keempat ini benar-benar seperti ini. Dia dulu seperti ini di rumah, tapi sekarang di Akademi Yunsan, dia benar-benar melakukan tindakan ambigu denganku. "Tidak, aku akan mengganggumu. Cepat dan katakan padaku dengan jujur, di mana kamu kawin lari dengan Liu Yaner selama ini?" Wang Bining berkata dengan genit. "Bukankah aku sudah memberitahumu di telepon bahwa aku akan menemani Suster Yaner memberi penghormatan kepada orang tuanya? Apakah sesederhana hanya memberi penghormatan kepada orang tuamu? Jika tidak, apakah kamu melakukan hal memalukan di belakangku?" "Tidak, saya tidak percaya." Petik 2, petik 2. Kakak keempat, menurutku sebaiknya kamu turun dulu. Jika ada yang ingin kita katakan, kita bisa membicarakannya dan tidak mengambil tindakan apapun. "Tidak, juga, jangan panggil aku kakak keempat, panggil aku istri kakak keempat." Wang Bining menolak untuk melepaskannya dan membungkus Lu Yun lebih erat, terlepas dari kenyataan bahwa ada dua orang yang mengawasi di sampingnya. Lu Yun tidak punya pilihan selain berkompromi dan berkata, "Baiklah, istri saudara perempuan keempat, kamu boleh memeluknya jika kamu mau. Lagi pula, bukan aku yang merasa malu." Lu Yun tampak menyayangi wajahnya. Mo Qingwan memperhatikan dari samping, merasa lebih tidak nyaman di hatinya. Mo Qingwan merasa pahit di hatinya. Perlakuan berbeda ini terlalu jelas. Ketika Lu Yun melihatnya, dia menunjukkan kesopanan dan hanya menyapa sebentar. Tapi ketika dia melihat Wang Bining, dia tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia bisa dimanjakan sebanyak yang dia mau. Keduanya memiliki penampilan yang mirip dan keduanya cantik, tetapi mereka diperlakukan berbeda oleh Lu Yun. Hati Mo Qingwan akan sedikit banyak tidak seimbang. Tidak lebih dari biasanya. Ketika Lu Qinghe melihat pemandangan ini, dia berseru, "Bagus sekali. Putriku sungguh memuaskan." "Ya, kecantikan adalah intinya. Bu, ada apa dengan wajahmu?" Pada saat ini, Mo Qingwan memperhatikan bekas tamparan di wajah Lu Qinghe yang belum memudar, dan bertanya dengan sangat terkejut. "Haha, tidak apa-apa, aku hanya menamparkan diriku sendiri." Lu Qinghe terlihat sedikit malu. "Apakah kamu mengipasi dirimu sendiri?" Mo Qingwan bahkan lebih terkejut lagi. Kapan ibunya memiliki hobi melecehkan diri sendiri? Wang Bining melihat bekas tamparan berwarna merah cerah di bahu Lu Yun, dia segera melompat dari tubuh Lu Yun dan berkata dengan galak, "Lu Yun kecil, apa yang kamu lakukan pada ibuku?" Dia tidak percaya bahwa tamparan ini dilakukan oleh ibunya sendiri. Biarpun dia ditampar, itu pasti ada hubungannya dengan Lu Yun. Lu Yun menatap gadis kecil ini, bertanya-tanya apakah dia akan mengubah wajahnya begitu cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedih, "Oh, tentu saja. Apa yang kamu lakukan adalah apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak dapat melakukannya dengan darah hubungan. Anak muda yang malang, ini sama sekali bukan hal yang sama. Jika bekas tamparan ini muncul di wajahmu, aku akan menjadi lebih kejam lagi." Pantaskah mengatakan ini di depan ibumu? Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak pantas, tidak ada yang bisa memukulmu. Rasanya jauh lebih nyaman mendengarnya. Lu Yun mengusap kepala Wang Bining dengan gembira dan memuji, "Kamu benar-benar putri yang berbakti." "Itu, Xiao Lu Yun, apakah kamu meminta pemukulan?" Baru kemudian Wang Bining menyadari bahwa Lu Yun tidak memujinya. Dia jelas-jelas menyindir. Ekspresinya menjadi lebih galak. Dia meraih dada Lu Yun dan berkata, "Aku hampir terbawa olehmu. Katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi, benda?" Lu Yun melirik ke arah Lu Qinghe, lalu berbalik dan berkata, "Karena kamu bersikeras bertanya, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya."
Baru saja, ibumu memohon padaku untuk menikah denganmu, dan berkata jika aku tidak setuju, dia menamparkan dirinya sendiri sampai mati di depanku. Katakan padaku, bagaimana mungkin ada orang yang memaksakan pernikahan seperti ini, kan? Apakah masih bisa seperti ini? Mata indah Wang Bining tiba-tiba melebar ke ukuran yang sangat besar. Hal yang sama juga berlaku pada Mo Qingwan. Kemudian mereka semua memandang Lu Qingye dengan heran, seolah ingin mendapat konfirmasi darinya. Lu Qingye mengangguk cepat, iya, keponakan Lu Yunxian benar. Begini prosesnya, sudah kubilang padamu bahwa aku menamparkan diriku sendiri. Diakui, kedua wanita itu tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Ibu ini sangat ingin mengikat Lu Yun, tapi dia malah menggunakan metode ini. Wang Bining terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata dengan keras, kalau begitu kamu harus menikah denganku. Apakah kamu begitu kejam sampai ingin melihat ibuku ditampar sampai mati di depanmu? Brengsek, Lu Yun langsung terkejut. Apakah gadis ini gila? Aku buru-buru meletakkan punggung tanganku di dahi Wang Bining. Apakah tidak demam? Ya, kamu akan menikah denganku. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati di depanmu? Wanita ini, Lu Qingye, bukanlah orang yang menyenangkan. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan bertindak sesuai perintah angin. Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali lagi, berpura-pura bahwa dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Mo Qingwan buru-buru menghentikan Lu Qingye dan berkata, Bu, jangan lakukan ini. Jika ibu terus menamparku, sesuatu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mo Qingwan hanya bisa memohon dan berkata, Lu Yun, jika tidak, setujui saja. Petik 2, petik 2. Bagaimana Lu Yun bisa membayangkan bahwa alasan yang dia buat dengan santai akan mengarah pada drama etika keluarga? Dulu, Lu Qingye lah yang memaksakan pernikahan, namun kini ibu dan putrinya bersatu. Bagaimana hal ini dapat ditoleransi? Oh, dia pria yang kejam. Lupakan saja, jangan memaksanya. Ibu hanya tidak bahagia hari ini. Anggap saja aku sedang mengipasi diriku sendiri. Bang bang bang, Lu Yun, aku akan menidurimu. Wanita ini sangat kejam. Ekspresi Wang Bining menjadi gelap, dan dia berkata dengan putus asa, Xiao Lu Yun, aku mengerti, kamu sama sekali tidak ingin menikah denganku. Jika tidak, ibuku menamparkan dirinya sendiri seperti itu, bagaimana mungkin kamu masih acuh tak acuh? Adik keempat, tak perlu dikatakan lagi, aku mengerti bahwa di dalam hatimu, aku pasti tidak sebaik saudara perempuan lainnya. Kamu hanya tidak ingin menjadi orang pertama yang menikah denganku. Adik keempat, oke, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Kita akan tetap menjadi saudara yang baik seumur hidup. Bu, tolong berhenti mengipasi. Aku tidak ingin mempermalukan Lu Yun kecil. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Tidak, ibu harus menamparkan dirinya sendiri sampai mati hari ini. Petik 2, petik 2. Lu Yun hampir menangis. Wang Bining seharusnya tidak diizinkan kembali ke keluarga Mo. Dia disesatkan oleh wanita jalang licik Lu Qingye begitu cepat. Adik keempat, kamu salah paham. Baiklah, Xiao Lu Yun, jangan bahas masalah ini lagi, aku akan baik-baik saja. Ekspresi Wang Bining yang sangat kecewa menunjukkan kelemahan Lu Yun. Dia sebenarnya ingin menjelaskan alasannya, dan juga ingin memberitahunya apa yang terjadi antara dia dan Chu Yao, tapi para gadis, ketika mereka sedang dalam mood, mereka tidak memberi orang kesempatan untuk menjelaskan. Lu Yun tiba-tiba mengertakkan giginya, menekan bahu Wang Bining dengan kuat dan berkata, kakak keempat, apakah kamu yakin tidak bercanda? Jika aku setuju untuk menikah denganmu, maukah kamu benar-benar menikah denganku? Ya, Wang Bining mengangguk dengan tegas. Lu Yun akhirnya yakin kali ini Wang Bining tidak bercanda. Meskipun dia pernah mengatakan hal serupa sebelumnya dan memaksa Lu Yun menelepon istri saudara perempuan keempatnya, itu lebih merupakan lelucon. Sebenarnya, Lu Yun tidak tahu bahwa banyak kata-kata tulus gadis-gadis itu diucapkan dalam bentuk lelucon. Ini lebih seperti ujian. Bagaimanapun, Wang Bining tidak yakin. Mereka berdua selalu mengatasnamakan kakak dan adik. Dia juga takut Lu Yun hanya bercanda dengan serius. Mengambil kesempatan hari ini, Wang Bining hanya mengungkapkan sikapnya. Melihat ekspresi serius di wajahnya, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku akan menikah denganmu.